dalam keadaan bangkai. Cuma bingung sahabat tuh, makan bangkai. Tapi karena ditusuk kan mati, cuma jadi bangkai ternyata terdampar. Akhirnya dalam kondisi daripada lapar, makanlah tuh apa namanya ikan paus itu. Sampai kata sahabat tuh, kami ini jadi berlemak. Berlemak tuh gemuk kemudian jadi pergerakannya lambat. Para sahabat itu. Kemudian ditanya, ya wahai Rasulullah, saya berburu binatang laut dan ini besar, ini begini dan sudah menjadi bangkai. Bagaimana? Apa hukumnya? Kepada sahabat bertanya kepada Nabi itu. Kemudian kata Rasulullah, mana bagian buat aku? Artinya ini dihalalkan kan? Mana bagiannya buat aku? Aku juga mau, kata Rasulullah, mau nyoba. Nah dari sinilah maka kita ketika mendalami hobi yang dasarnya ada sunnahnya, ini memang ada batu sandungan yang mungkin datangnya dari orang-orang yang hasad, yang mungkin datangnya dari orang-orang yang dengki, yang gak suka kepada kita gitu loh. Cuma bagaimana kita menyingkapinya? Apakah kita harus menyingkapinya dengan keras, kemudian apakah kita harus dengan bagaimana? Tentunya harus dengan kita berlemah lembut. Dan ini juga kejadian di saya ke istri misalkan, akhirnya dari dulu saya dilarang berburu itu, walaupun hasil buruannya juga nggak mau makan istri itu. Tapi sampai sekarang akhirnya mau makan daging musang gitu kan, goreng tekukur, burung-burung lah apa segala macam tuh mau akhirnya. Apa artinya dari pelan-pelan sampai istri itu bilang ke saya tuh, silakan berburu tetapi harus bisa membagi waktu. Terkadang kita berlebihan, itu yang jadi masalah, berlebihan sampai kita sendiri yang menjadi tanggung jawab kita dilalaikan itu loh. Makanya ini termasuk sunnah, artinya sunnah itu ketika berburu pun udah ada aturannya. Dalam Islam saya pernah mempelajari kitab Fasqodu, fikih dalam berburu itu gimana. Itu diterangkan semua panjang lebar dari dalil apa segala macam itu. Dulu saya nggak mau daging musang, wah haram, bertaring apa segala macam. Ternyata ada dalilnya, boleh. Cari lagi, ternyata boleh. Kemudian jangan lepas ketika kita berburu, hendaklah membaca basmalah, Bismillah. Udah itu paling pokok. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun ada namanya Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang kita pakai ini, itu dia meminta kepada Allah dengan 3 doa. Dengan 3 doa. Yang pertama dikuatkan ingatan, hafalan. Ya kan, dikuatkan ingatan, hafalan. Yang kedua saya lupa ininya. Dan yang ketiga saya meminta kepada Allah itu agar buruan saya tidak pernah meleset. Dan ini boleh kita terapkan ini. Kenapa? Meminta kepada Allah buruan kita tidak meleset. Karena memang saya juga ketika berbaur sama teman, berburu apa saja, memang saya yang sedikit buruannya ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa dibawa pulang gitu. Bisa berburu apa, pernah saya di Jati Barang tuh berburu tekukur, dan tekukur ini menjadi hama bunga-bunga pohon mangga. Silakan mas berburu sebanyak-banyaknya. Di situ saya bertiga, yang satu jadi atlet Ali Nur Rahman di atlet Perbakin sini, sama Mas Dewa sama saya bertiga. Bertiga itu dapat 42 ekor. Saya cuma dapat 8, 5-nya diambil orang lagi. Udah dapat 5 ditumpuk, diambil orang, dapat 8. Ya udahlah, yang penting ada bawaan buat keluarga. Dan ini kebanggaan buat saya. Artinya apa? Kebanggaan buat saya ini hasil buruan, bukan saya beli gitu kan. Walaupun tanggung jawab saya juga ngasih makan apa segala macam gitu kan pada istri saya gitu. Terus yang kedua, buat kedepannya Bonkop itu, saya jujur meminta kepada Allah tuh ketika bergaul itu yang pertama rasa nyaman. Walaupun di belakang ya adalah selentingan Yugomizu tuh ngomongin orang di belakang gitu kan. Tapi udahlah, sebagai saya mah itulah cara Allah untuk memberikan kebaikan buat kita gitu. Ketika diomongin keburukan saya gitu kan. Dari situ menjadi pelajaran juga buat kita. Ketika kita maju tuh pasti ada orang yang hasad. Kita baik juga ada orang yang hasad. Kita mau sebaik apapun juga tetap akan terus ada seperti itu. Jadi untuk dari kita
untuk kedepannya Bonkop itu dari diri kita dulu. Dari diri kita, kalau diri kita tidak mencintai, tidak menyayangi misalkan Bonkop, saya rasa itu sulit. Tapi kalau kita udah menjiwai, kita mencintai sesama semua teman-teman, menyayangi, insya Allah akan akan solid. Kemudian yang kedua, nanti ya ini juga piala untuk ini ya, ke depan lah, piala bergilir tuh. Nanti kalau udah juara pertama, nah kedepannya tidak tidak ikut lomba lagi, tapi boleh nih senapannya dipinjam, misalkan gitu. Tapi biasanya kan ada kalau ketika berburu itu untuk lomba itu, wah saya nggak pede, saya kurang percaya diri untuk berlomba nih, maka boleh untuk pinjam pakai senapan siapalah yang bisa dikategorikan untuk senapan menembak netsil. Kemudian ini saya panjang lebar jadi. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk tetap menjaga semangat kita untuk saling cinta mencintai dan saling menyayangi kita. Sebab kata Allah sendiri, Allah itu tidak akan pernah menyelisih janjinya, bukan? Ya, tidak akan menyelisih janjinya bahwa kelak di surga itu teman sesama teman akan saling memasukkan dirinya ke surga. Ini yang penting, poin penting kita. Ketika kita berteman di dunia ini ya, misalkan dari komunitas ini atau bagaimana, berusaha untuk saling cinta mencintai, berusaha untuk saling membantu. Kita misalnya minta bantuan terus ke Wito, terus minta bantuan, akhirnya Wito jengkel. Tapi kalau kita terus meminta kepada Allah, Allah nggak akan pernah jengkel. Itu aja prinsip kita. Artinya apa? Walaupun terus akan membantu kita, berusaha untuk legowo. Intinya itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mancung udah ntar wakil sama saya udah. Kadang suka geget kalau ngomong. Yang melawan kagak ngomong akhirnya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada semua saudara-saudara saya yang di sini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan, yang diutarakan benar-benar dari hati nurani, bukan dalam arti karena posisi lagi di sini bicara masalah yang bagus-bagus saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada kekurangan, yuk kita sama-sama kita perbaiki. Sekedar cerita sedikit, mohon maaf. Jadi singkat cerita, waktu emang Bonkop berdiri di situ saya mau merasakan kenyamanan. Dalam arti begini bang, emang awalnya kan dulu kita kumpul di Tiger Shooting Club yang mana dipimpin oleh asuhan Bang JB Hotman almarhum. Alhamdulillah saya juga sempat untuk mengantar beliau sampai ke liang lahat. Walaupun sudah ada pihak keluarganya ya, cuman hanya bisa itu aja mendampingi ya. Semoga apa yang diberikan oleh Bang JB selama saya hobi senapan ini, insya Allah bisa saya jalankan dengan baik. Dan untuk selanjutnya begini bang, kalau di Bonkop dulu begini, saya semata-mata hanya untuk menjalin silaturahmi, emang gitu doang. Dulu emang waktu saya, mohon maaf ya, respect lagi, waktu belum menikah Pak Ustadz, saya menikah itu kan baru kemarin 2018 akhir. Jadi sebelum menikah itu emang saya dibilang saya pengen aktifin di Bonkop, memang benar-benar aktif. Semua juga teman-teman ngerespon. Karena saya cengin begini, lah lu rumah sejengkal susah banget kemari lah, gua ngelewatin lampu merah. Saya ngelewatin lampu merah apa? Provinsi juga saya lewatin. Ibaratnya paling jauh. Nginep lagi Pak. Itu Allah Akbar, emang perjuangan bener. Cuman emang dasarnya kita hobi, kita senang itu. Dibilang kalau dibilang rumah kedua ya bukannya kita harus bicara rumah kedua. Intinya saya nyaman aja lah ketika di Bonkop. Dulu ketika ada teman gimana, yuk kita ajak teman-teman liatin yuk, tengokin si A. Ini gue dengar kabar hari ini kita tengokin si B. Pas saya menikah, emang kagak ada yang gandeng. Lah kendor Ustaz. Sampai siapa itu kelewatan, inilah itu ya Allah. Saya bilang ini kagak ada yang nganuin roman ini, saya bilang gitu. Saya sempat agak-agak ya
bukan gimana ya, agak sedih juga. Cuman saya pikir kembali, saya beri penjelasan kepada istri saya. Beliau kenal saya sebelum, luar kata udah kenal, maksudnya saya udah main hobi ini duluan gitu loh. Jadi dia harus maklumin gitu. Saya bilang nih hobi yang positif, saya bilang. Sampai akhirnya saya libatkan istri saya untuk mengenal rekan-rekan di sini. Ini loh yang dinamakan Bonkop. Ini loh laki lo kalau bilang ke Bonkop ya di sini. Ini nih teman-temannya gitu kan. Mancing juga begitu, saya juga hobi mancing. Saya kenalin, cuman dia nggak kuat kalau mancing, dicengin emang. Jadi empang cuma dia doang atau biji, wadon. Lakinya lanang semua. Ya habis dicengin. Akhirnya nggak kuat dia, nggak dah. Habis dikata-katain kan katanya, ya iya, saya bilang. Ya jadi gitu. Jadi pesan saya ke depannya sama-sama kita perbaikin. Banyak kekurangannya. Tanpa kalian nggak ada Bonkop. Nggak ada Bonkop. Saya pernah bilang sama Bang Adi atau gimana, mau gimana kondisi apapun saya bilang, gue tetap di Bonkop. Biar kata, dulu kan pernah ada begini kan, maksudnya mohon maaf ya, ini kita saling memperbaiki ya. Ada persoalan gini, ada ya gimana ya, gue nggak bisa maksain. Silakan aja gitu. Cuman saya sarankan kepada teman-teman yang belum memiliki KTA untuk bergabung ke Pak Ustadz. Jadi